Dokter Reisa. Hai. Hai. Kalau melihat perjalanan kehidupan, Wih. ya kan, Hah? ikut kontes Hmm? pemilihan Putri waktu. Indonesia. No, sebelumnya Yang tuh kan mana sempat nih? ikut Gadis Sampul, right? Oh, gadis sampul, ya ampun. Dulu Iya, banget. Dan dulu banget. kita ngomong soal time Heeh. tunnel nih ya dari Oke. dulu. Terus kemudian ikut Putri menang runner up ya. Mm-mm. Terus berangkat ke Tiongkok. Mm-mm. Terus kemudian mulai melebarkan sayapnya masuk ke panggung entertainment, jadi host, kemudian Iya. selesai kuliah kedokteran, Hmm. kemudian didapuk waktu ngurusin COVID, Hmm. pernah kerja di rumah sakit, Hmm. menikah, punya 2 orang anak, Mm-mm. putri dan putra, Mm-mm. terus menikah dengan salah satu anak dari keluarga keraton, gitu ya. I mean, ini adalah sesuatu yang bisa dibilang sukses, Dr. Reza. Amin. Dan rasanya semua orang Hmm. ingin mencapai titik itu juga. Hmm. Nah, pertanyaan saya adalah value apa yang dipegang Hmm. sampai bisa berjalan sejauh ini dan mencapai posisi dan juga terkenal, populer. Hmm. Sibuk bekerja, ngurus keluarga gitu ya. Hmm. Belief atau value apa yang ada yang membuat dirimu bisa sampai berjalan sepanjang ini? Banyak sih value apa Please yang share. saya pegang ya. Iya, please share. Yang pertama, percaya aja segala sesuatu yang bagus-bagus. Jadi I always think positif supaya hal positif yang datang ke saya. Itu dari dulu. That's why saya tuh paling sebel dengerin berita atau nonton gitulah yang ada news gitu tentang yang jelek-jelek, Negatif. yang negatif. Kecelakaan apa segala. Oke, tahu, berdoa udah, tapi nggak diomongin. Terus nggak ngomongin. Sebentar, maaf. Aku potong boleh ya? Boleh. Membayangkan yang bagus-bagus itu memang ada di dalam DNA-mu atau mungkin wisdom dari orang tua, kakak mungkin yang juga memberikan pengaruh ya? Semuanya sih kayaknya. Semuanya. Kayaknya dari akunya juga orangnya easy going, jadi nggak mau berlarut-larut sama satu hal negatif. Jadi kalau ada satu masalah, ambil positifnya, udahlah move on. Jadi aku pun kalau misalnya marah gitu, udah nggak pernah lama-lama. Oke, positifnya apa ya? Ya udahlah, lihat aja. Ntar bisa kok positif ini gitu. Jadi selalu orangnya nggak pernah bertele-tele mendramatisasi suatu hal yang negatif. Oke. Gitu. Silakan. Terus gitu, tapi ngelihat dari mama gitu ya, lihat dari keluarga juga, oh iya emang harus dipenuhi sama positive minds terus sih supaya bisa keep moving forward gitu. Terus selain berpikir positif ya, saya juga menghindari banget ngomongin orang, karena menurut saya itu juga menarik energi. So I believe whatever yang ada di sekitar kita ini itu kan punya energi sendiri, dan apa yang kita omongin, kita pikirin itu akan menarik energi itu ke kita. Yes. Jadi kalau kita mau achieve yang bagus-bagus, oke kita ngomongin yang bagus-bagus nih. Kita mau ngomongin achievement orang yang bagus aja, jangan ngomongin negativity orang gitu. Itu juga ada di mindset, di alam bawah sadar otomatis udah begitu. So Itu that two values. Dia 2 itu sih. Sama satu lagi sebenarnya seperti air mengalir. Saya tuh nggak pernah kayak oke, 2025 saya harus achieve this. Sebenarnya actually nggak pernah kayak gitu. Tapi ya pengen aja oke, next year akan lebih baik dari ini ya. Apa yang bisa saya lakuin lebih dari ini ya. Tapi nggak pernah kayak yang harus nih ya ini bikin goal 2030 gini. Nggak pernah. Going with the flow aja. Kan memang Dok ada 2 orang tipe manusia di dunia ini yang memang well planned, ada yang juga mengalir. Oh gitu ya. Ada tuh yang saya tahu kayak gitu gitu ya. Iya. Dan banyak sekali resiko-resikonya gitu. Kalau orang yang well planned, kalau nggak kejadian bisa rungsing. Kalau yang mengalir bisa juga going nowhere. Tapi kalau ngelihat your path, Dok, itu kan diawali dari keinginan, entah itu pengaruh dari keluarga untuk ikut ajang ini dan ikut ajang ini. Nah, itu kan seperti pintu yang terbuka ya, sebenarnya gitu. Boleh diceritain that process? Dari diri sendiri sih, pengen aja gitu, tiba-tiba kepikiran seru juga kayaknya ya. Terus waktu itu kan tahu
yang namanya majalah tuh kan lumayan income-nya untuk anak-anak SMA saat itu gitu kan. Untuk nambah-nambahin uang sendiri nih gitu. Nggak dari orang tua lagi jajannya. Nah itu udah motivasi banget tuh. Akhirnya coba untuk ikut. Coba ntar habis dari situ nanti ada tawaran lagi photoshoot. Justru sebelum abis dari Gadis Sampul tuh ya, terus sebelum kemana-mana entertainment justru kayak yang pertama tuh malah dapat iklan karena berani casting. Dapat iklan karena berani casting, jadi mikir iya ya ternyata hidup tuh harus gitu ya gitu. Ya udah saya ikut casting aja. Ternyata mau mendapatkan sesuatu yang lebih kita harus effort usaha nih ya gitu. Coba nyoba belajar, coba casting, coba training kayak gitu. Kan di balik sebuah perjalanan itu juga ada pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang, gitu ya. Dan kalau ngelihat dari Dr. Reisa kan, ini mengalir tapi tahu harus diperjuangkan. Di sisi lain ada pengorbanan yang harus kita alami dalam hidup kita. Boleh nggak sih di-share pengorbanan seperti apa saja yang membuat dirimu menjadi sangat struggling? Terlihat di luar belum tentu terlihat di dalam sama gitu ya. Dalam proses itu ya. Bingung sih sebenarnya. Apa ya? Nggak pernah mikir soalnya. Nggak pernah mikir ini sesuatu yang harus aku korbanin. Kayak ya udah aku jalanin aja. Nggak pernah berpikir kalau ada sesuatu yang harus aku korbankan untuk mendapat sesuatu. Enggak sih, emang I have to do this gitu. Kayak nggak ada korban di sini. Iya. I mean pengorbanan adalah pengorbanan dalam pergulatan dalam diri ya. Paling ini aja sih, belajar percaya diri. Itu aja. Kayak harus melawan rasa malu, harus melawan ketakutan dalam pikiran yang kayak gitu aja. Percaya diri. People like you, pretty, tall, kan smart. Dulu nggak gitu ya. Oh gitu. It takes process juga kan. Kalau tinggi ya. Tapi kan tinggi ini karena memang basically aku suka banget main basket, terus aktif banget lah di luar, otomatis kulitnya kan gelap, terus mukanya berminyak, nggak terawat gitu kan ya, rambutnya cepak gitu. Jadi it takes proses untuk melihat ternyata memang dibutuhkan perawatan kulit, it takes harus manjangin rambut, harus even ini deh, Earrings, nindik kuping gitu. Tadinya enggak? Tomboy maksudnya? Enggak tomboy, enggak ngerasa tomboy juga, tapi ya it's just the way I look. Tapi aku tetap girly gitu, pembawaannya tetap slow gitu kan. Enggak yang maco gitu, enggak juga, cuma I like to be like that gitu kan waktu itu. Karena mikir rambut panjang gerah, main basket ribet gitu kan, pakai kuncir-kuncir, keramasnya lama, udah potong aja cepat. Practical, so you are very practical. Yang kayak gitu. Nah kalau ngomongin PD, jadi gimana gain confidence? Karena kan tiap orang punya struggle-ness di situ ya. Nah itu sih, nambah ilmu sih. Kalau kurang percaya diri di mana, saya nambah ilmu di situ. Saya kurang percaya diri waktu itu, misalnya untuk photoshoot gitu ya. Saya belajar, saya masuk ke satu agency, saya minta di training di situ gimana caranya photoshoot. Waktu itu catwalk juga, saya latihan catwalk dulu. Banyak kelas-kelas yang saya ambil sampai saya lebih pede. Saya udah mulai bisa kok nih gini gitu. Karena selama saya masih ngerasa kurang, pasti saya belajar lagi. Training lah untuk coba casting kah, coba datang ke event lah, coba ngambil job. Itu kan melatih pede dengan pengalaman. Oh ya. Jadi nggak pernah tahu juga dong, tiba-tiba didapuk jadi host buat program televisi terkenal gitu dari luar negeri. Itu gimana casting? Ya itu casting, ya. Tapi pada saat kemudian jadi ngeset, nggak nyangka juga. Dan kan sama sekali nggak nyangka. Waktu itu kayak belum dapat pengalaman. Waktu sebelumnya kan di TV itu jadi narasumber gitu-gitunya kan, jadi dokter yang bawa brand yang kayak gitu. Terus begitu jadi TV host otomatis beda. That's why waktu itu juga sempat belajar di talking. Iya, thank you. I remember, yes. Iya. Iya, pokoknya sebelum aku ngerasa aku bisa nih gitu. Ya, belajar dulu sampai punya ilmunya, punya bekalnya, cukup jadi modal untuk
jalanin baru dijalanin. Jadi pede itu dipupuk lewat proses Yes. dan yang cari tahu. Mm-mm. Jadi punya di balik kelembutan dirimu, Dok, itu ada mental yang tangguh ya kalau saya ya. Yang tahan banting. Harus. Iya. Boleh nanya flashback. Dapat apa aja pembelajaran di talking waktu itu? Kayaknya banyak banget ya, bingung. Yang paling nempel. Yang paling nempel itu tahu timing dalam satu pembawakan acara gitu. Karena harus tahu opening, isi acaranya, closingnya, conversation sama tamunya, engagementnya, ngambilnya berapa lama, segala macam itu kan ada timing. Tapi kalau di TV kan penting banget ya namanya timing ya. Kita nggak bisa wasting in opening 10 menit misalnya gitu. Udah habis dong itu. Udah langsung ke session berikutnya misalnya gitu. Jadi itu paling basic sih. Pengetahuan tentang pembagian waktu, pembagian kapan kita ngomong ini, ngomong itu yang paling penting. Yang lainnya sih banyak ya yang kayak itu, ngisi dead air lah, terus juga pemilihan kata-katanya, sopan santun dalam membawakan acara, itu banyak sih. Oke, thank you. Happy to hear that. Kalau bermanfaat. Bermanfaat banget, thank you. Dok, kalau misalnya membentuk dirimu dan persona seperti ini gitu ya, ini memang naturally atau kemudian ada pressure tertentu. Dokter harusnya seperti ini. Saya mau membangun brand saya seperti ini. Setelah melewati berbagai macam pekerjaan ya yang kemudian terekspos oleh masyarakat luas. Pikiran membuat, menambah, melengkapi sehingga ada banyak aturan-aturan di situ yang harus dijalanin. Basically aku tetap kayak gini. Ya aku nih kayak gini nih gitu. Tapi aku lebih Lembut tapi iya, tangguh di ya. dalam. Tapi sebenarnya aku suka banget bercanda. Jadi image-nya kan kurang nyambung ya kalau Iya. terlalu cewawaan gitu ya. Ya paling yang aku ubah di sebagai image aku sekarang Raisa Broto Asmoro agak nggak terlalu cewawaan gitu lah. Pembawaannya tetap firm gitu. Karena kerjaan ini kan berhubungan sama Iya, itu ya, iya. mengedukasi masyarakat kan jadinya sekarang. Ya, diselipin sedikit humor-humor akunya gitu, cuma Kayak gimana tetap sih? nggak keluar nih kalau ditanya. Biasanya ngalir aja. Oh, iya. Ya, cuma kayak emang sukanya bercanda basically gitu. Tapi kalau lagi serius ya serius gitu. Oke. Sampai di tahap ini Hmm, kan banyak yang dilakukan ya. hmm, Karir, kepercayaan, brand, hmm, profesi, hmm. jadi narasumber dan lain-lain. Masih punya another dream kah dirimu, Dok? Wah, apa ya? Itu dia. Kan seperti air mengalir ya. Kayak oh iya dijalanin aja. Entah kenapa pasti kayak kepikiran misalnya iya pengen bikin usaha apa ya gitu. Kalau emang jalannya ya akan terbuka aja kok jalannya. Tiba-tiba ntar ada orang yang approach lah. Tiba-tiba ada yang pengen menjajaki untuk coba lah gitu. Tapi kalau justru karena aku dulu tuh ngerasa aku kalau pengen sesuatu pengen banget gitu sampai aku usahain segimana mungkin kok malah nggak kesampaian ya gitu. So sometimes jadi ada kayak hesitation, ya usahlah kalau gitu, kalau terlalu pengen banget ya serahin aja ke yang di atas gitu kayaknya. Kalau emang jalannya ya udah nanti akan dibukakan kok jalannya gitu. Karena ternyata kalau kita pengen sesuatu ternyata bukan itu jalan yang bakal kita dapetin yang bagus buat kita, kan akan ditutup nih. Iya. Pasti akan dibukain jalan yang lebih indah kok yang kita nggak tahu gitu.